Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ini Karir, bersama saya Umar Mufreni. Pada kesempatan kali ini Karir kedatangan tamu yang sangat spektakuler. Beliau adalah founder dan CEO dari tikethaji.com. Beliau adalah Pak Haji Taufik Ganesha. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik. Pak Haji Taufik Ganesha, beliau adalah sangat muda, sangat energik, dan saya mengenal baik beliau karena kami kebetulan berdua sangat bersahabat. Sehingga sahabat-sahabat Ini Karir, silakan untuk tonton channel ini karena banyak sekali informasi yang bisa kami share kepada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat semua tentang diskusi kita pada hari ini. Baik, Pak Haji, saya ingin menanyakan tentang job placement nih Pak Haji. Karena kebetulan Ini Karir adalah sebuah platform rekrutmen tenaga kerja dan juga headhunter. Dan saya sangat tertarik sekali dengan yang disampaikan sama Pak Haji tentang job placement, khususnya buat di luar negeri. Nah, ini bagaimana nih Pak Haji? Bisa diceritakan dulu alurnya atau awal-awalnya bagaimana seseorang bisa berangkat dan bisa bekerja di luar negeri. Silakan Pak Haji. Baik. Bismillah. Jadi Pak Umar, saya senang sekali pagi ini kita bisa sharing, bisa ngobrol bareng dengan sahabat-sahabat Ini Karir. Tentunya ya harapan saya dalam pembicaraan kali ini penuh manfaat, membuka wawasan dan insight-insight baru buat sahabat-sahabat karir dimanapun Anda berada. Masalah pekerjaan, kita tahu bumi ini sangat luas. Wow, luas sekali Pak. Indonesia sangat luas. Betul. Apalagi kalau kita mencoba menjejaki untuk ke luar negeri, itu pun juga lebih luas lagi. Itu sangat impian sekali ya Pak ya? Ya, tapi semua tergantung kepada individu masing-masing. Oke, individu masing-masing. Ya, mungkin tadi pertanyaan Pak Umar mengenai bagaimana job placement di luar. Betul Pak. Mungkin saya bisa gambarkan scoop saja yang terkecil ya, karena kalau bicara di luar ini kan kalau tidak ada pembatasannya nanti takutnya kemana-mana, melebar banget. Karena di luar ini ada ASEAN, tetangga kita terdekat, kemudian ada Asia Timur, Jepang, Korea, dan ada juga Timur Tengah. Nah, mungkin scoop yang saya akan ambil itu hanya scoop Timur Tengah saja ya Pak Umar. Wow, luar biasa, sahabat karir. Ini Timur Tengah loh. Jadi kita bisa sekaligus bekerja dan juga beribadah. Oke. Ya, alhamdulillah, betul sekali. Ya karena kebetulan yang kami bidangi juga Pak Umar tuh di kantor kami, perusahaan kami ini memang korelasi selalu berhubungan dengan Timur Tengah. Alhamdulillah. Bisnis yang kita bangun di sana pun di Timur Tengah dan juga aktivitas pun banyak di sana. Sehingga bolehlah saya cerita pagi ini. Boleh banget sekali. Wah, luar biasa Pak. Jadi Pak Umar, kalau di Timur Tengah itu saya akan ambil negara-negara teluk saja ya. Seperti kayak Saudi nih. Saudi. Kita tahu bahwa Saudi itu sekarang memang sudah posisi moratorium ya dengan Indonesia untuk sektor pekerjaan yang informal. Informal. Ya, informalnya di moratorium. Tapi kalau untuk sektor formalnya itu masih terbuka Pak Umar. Formal masih terbuka luas. Masih terbuka luas. Apalagi pandemik itu jangan jadikan suatu pembatas ya Pak. Pembatas. Sahabat-sahabat karir harus memahami bahwa coba melihat sesuatu itu dari angle yang besar ya gitu. Bahwa pandemik ini sebenarnya juga opportunity gitu. Karena yang merasakan keadaan ini nggak cuma negeri kita doang kok. Wah, betul sekali Pak. Saya setuju banget itu. Ya, di Timur Tengah khusus Saudi pun juga merasakan yang sama. Jadi saat ini tuh Pak Umar ya, sektor formal mereka pun kekurangan tenaga kerja. Karena pada saat endemi ini semua itu dipulangkan. Atau ada yang sukarela ingin kembali ke negeri masing-masing. Ya. Kembalinya mereka itu membuat kondisi saat itu kalau masih pandemi, masih off, masih lockdown, ya nggak berasa apa-apa. Tapi begitu keran bisnis dibuka lagi, ekonomi menggeliat lagi, nah yang kosong-kosong ini nih belum terisi Pak Umar. Jadi sahabat-sahabat karir, bila ada keinginan untuk mencari tahu gitu ya lebih dalam mengenai
bagaimana job placement ataupun situasi kerja, budaya kerja di Saudi, insya Allah dengan Pak Umar nih kita bahas pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sahabat ini karir, ini sebuah peluang dan kesempatan yang sangat besar buat sahabat karir semua. Jadi sahabat karir tidak usah khawatir bahwa kesempatan itu masih terbuka, kesempatan itu masih ada. Yang terpenting sahabat karir adalah silakan mengirimkan CV-nya ke Ini Karir. Nanti CV-CV teman-teman dan sahabat karir akan kita seleksi. Dan selanjutnya kami akan merekomendasikan sahabat karir buat kita tempatkan di mana saja kesempatan itu ada. Silakan Pak. Ya, saya lanjutkan ya Pak Umar ya, Alhamdulillah. Di Saudi sektor formal ini banyak, mulai dari di airport, penugasan di airport ya untuk services, kemudian juga di perhotelan, perhotelan dan juga manufaktur. Ya, manufaktur. Kalau di Saudi ini ada perbedaan. Kalau di Saudi itu ada 2 waktu sebenarnya. 2 waktu ya? 2 waktu kerja. Pertama, waktu kerja orang Saudi. Yang kedua, waktu kerja standar internasional. Oh, standar internasional. Ya, kalau kita di Indonesia ini standar internasional. Office hour buka, ya kan. Bank misalkan jam 8, jam 3 pulang, selesai tutup bank gitu kan, berarti karyawan datang jam 7:30 atau jam 7 gitu, pulang jam 4 sore atau jam 5, itu standar internasional. Kemudian liburnya di hari Sabtu dari hari Ahad gitu kan, itu juga standar internasional. Nah, tapi sahabat Ini Karir, di Saudi juga ada waktu yang disebut waktu kerja orang Saudi. Itu berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Karena budaya itu membentuk suatu karakter bangsa. Nah, di sana itu karena selalu panas, sehingga mereka menyikapi keadaan tuh bekerja tuh enaknya dengan kondisi lingkungan yang nyaman. Nah, yang nyaman itu adalah di pagi hari, sore hari, dan malam hari. 3 waktu itu juga Pak? Iya. Jadi mostly siang itu break. Break gitu. Jadi kalau kita kerja di kantor gitu ya, kita makan siang berhenti gitu kan. Kalau mereka enggak, mereka dari jam 11 pagi masuk kantor di jam 8 ya, berhenti sampai jam 10 atau jam 11. Udah berhenti itu. Berhenti. Kosong. Sampai nanti masuk lagi 4:30 sore. Luar biasa. Jadi kantor kosong, kita masuk lagi tuh. Ya, nanti 4:30 nanti pulang lagi kerja tuh jam 10 malam. Itu waktunya orang Saudi ya. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan Saudi yang dia menerapkan ada pola waktu Saudi, ya akan seperti itu kita temui. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan internasional, ya tergantung ya situasi bisnisnya ya. Kalaupun perusahaan Saudi seperti dia owner bank, ya tetap aja pakai standar internasional. Yang saya ceritakan waktu Saudi adalah kalau itu perusahaan private ya, perusahaan swasta kecil atau menengah. Dan mereka scope bisnisnya mau mereka bisa bentuk seperti itu, ya akan digunakan waktu-waktu seperti itu. Jadi different time-nya berbeda nih ya Pak Haji ya? Iya. Jadi mulai dari waktu internasional sama Saudi punya waktunya sendiri. Iya. Nah, sahabat karir, jadi jika sahabat karir ingin menuju salah satu negara, maka sahabat karir harus men-searching dulu. Mencari tahu dulu negara mana yang akan kita kunjungi, negara mana yang akan kita singgahi untuk kita melakukan pekerjaan dan sekaligus mungkin pembelajaran. Dan jangan ketinggalan, mungkin bisa juga kita beribadah. Nah, Pak Haji, ini kenapa kita lebih condong ke Saudi nih Pak Haji nih? Ke negara Timur Tengahnya. Apa yang lebih membuat tertarik sahabat karir itu kenapa harus Saudi? Apakah ada ikonnya di sana Pak Haji? Ada. Jadi gini, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang latar belakang kegiatan saya, Pak Umar. Saya selaku CEO dan founder dari tikethaji.com. Jadi kegiatan kami itu berkorelasi selalu dengan kegiatan umroh dan berhaji. Alhamdulillah. Nah, sehingga Saudi itu kenapa bagi saya adalah daya tarik tersendiri untuk saya ceritakan sharing mengenai job placement di sana. Karena Saudi itu di dalam negara Teluk itu yang punya penduduk paling banyak dibanding negeri-negeri Teluk yang lain. Kedua, dia juga punya wilayah
negara yang paling luas daripada negara Teluk lain. Oh iya, subhanallah. Udah pasti ya Saudi. Ya, yang ketiga, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki negeri lain untuk orang Islam. Ka'bah di sana. Subhanallah. Rasulullah pun di Madinah. Iya, kan? Jadi 3 poin inilah yang kenapa saya mau ceritakan melirik Saudi itu sebagai ya rencana selanjutnya lah kalau kita mau level up, cari job replacement ya di sana gitu. Baik. Nah, ini tadi kita berbicara tentang pekerjaan nih Pak Haji, ya kan? Sekaligus dengan culture-nya juga orang-orang Saudi. Ingin saya tanyakan, culture-nya orang Saudi apakah berbeda dengan culture-nya kita Pak di Indonesia Pak pada umumnya? Ya, kalau culture benar berbeda ya, berbeda. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin kalau kita bekerja pasti teman-teman kita hanya beda suku ya. Iya. Dan tentu setiap suku di antara kita pun ada stereotipnya masing-masing. Betul. Oh, ini orang Sunda begini. Oh, ini orang Jawa begini. Orang Bugis begini, ya, orang Medan begini. Kalau di Saudi itu kita bekerja tuh bersama orang yang beda negara semua. Gitu. Luar biasa. Beda kebudayaan juga ya Pak Haji? Iya, jadi ada orang Mesir, ada orang Yaman, ya. Ada orang Dubai, orang Qatar, orang Emirat gitu, Imarati namanya. Nah, itu berbeda dan masing-masing punya stereotip sendiri gayanya. Jadi kalau kita bekerja tuh di Saudi itu memang harus pintar-pintar lah membawa diri gitu ya. Karena menyesuaikan diri ya Pak. Iya, menyesuaikan diri. Belum lagi di sana juga sektor informalnya kan dipenuhi dari teman-teman dari negara India, Bangladesh gitu ya. Nah, jadi kita juga harus mengerti karena rasa kesukuan atau rasa kebangsaan mereka itu chauvinismenya itu tinggi gitu. Jadi saya orang Mesir lebih hebat daripada orang selain Mesir. Gitu. Sampai begitunya Pak ya? Iya gitu. Saya orang Imarati lebih hebat daripada orang lain. Ya seperti itu. Jadi kalau bisa untuk menghadapi shock culture tadi yang seperti Pak Umar sampaikan, sahabat ini karir. Begitu kita sampai suatu wilayah negara yang akan kita kunjungi, datangi dulu komunitas negeri kita. Di mana bangsa kita berada, apakah di PPI, Pusat Perkumpulan Pelajar Indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia ya, atau komunitas Muslim Indonesia yang masjidnya pengurusnya Indonesia gitu. Dari sana kita akan menemukan hal-hal yang nyaman buat kita dulu gitu. Jadi kita adaptasi akan perlahan-perlahan dibimbing. Ya, ada bimbingan lah dari teman-teman di komunitas itu. Karena apapun itu namanya perubahan itu kalau drastis kan kaget-kaget udah pasti Pak Haji. Iya, seperti turbulensi ya, kita bisa kaget-kaget nanti. Iya, ya minimal kita mencari makan yang sesuai tes lidah kita aja bingung di mana gitu kan. Nah, jadi shock culture-nya orang Saudi atau orang Timur Tengah yang kita beda sekali ya. Mereka itu salah satunya masalah makan ya. Masalah makan. Kalau orang kita kalau nggak ketemu nasi belum makan katanya. Lucu sekali ya, kalau belum ketemu nasi belum makan. Iya, ini kan bicara budaya Pak Umar ya. Jadi sahabat ini karya juga harus menyikapi bahwa kalau posisi kita di negeri sendiri, insya Allah beras di mana aja ada. Nasi goreng ada gitu ya. Nah, kalau di negara orang, ya belum tentu kita ikuti budaya sana. Jadi pertama masalah makan nasi. Kedua, orang Timur Tengah lebih suka roti. Roti. Lebih cenderung seperti di Eropa nih, suka roti. Pokoknya rotinya itu tawar, mau itu rotinya dikasih rasa, pokoknya mereka sebutnya tamis ya. Tamis. Tamis. Itu roti paling basic yang mereka selalu suka. Jadi kalau orang kita nih dipilih ada 2 menu dan harus dihabiskan dua-duanya, kita pasti menghabiskan nasi. Sampai piring itu bersih gitu, nasi, roti bersisa. Gitu kan. Tapi kalau orang Timur Tengah ada nasi, ada roti yang dihabiskan. Nasi itu makannya kayak ayam makan gitu. Kayak ayam tuh lagi makan beras tuh. Gitu. Cumber kemana-mana. Dalam artian bukan saya menjelekkan negeri lain atau bangsa lain ya, tidak. Maksud saya adalah mereka itu lebih care sama rotinya gitu. Care sama rotinya. Ya, jadi kalau roti sampai nggak habis, itu mereka masukin kantong, mereka simpan di atas lemari, mereka nggak buang gitu. Tapi kalau nasi nggak habis dibuang. Mubazir berarti Pak Haji. Bahasa kita mubazir. Bahasa kita mubazir ya. Bahasa mereka tidak. Bukan mereka tidak. Karena mereka ini tidak mencela makanannya. Nggak habis karena sudah kenyang gitu kan. Tapi saya tidak mencela makan. Gitu. Tapi kalau roti, biarpun mereka sudah kenyang dan tidak bisa menghabiskan, mereka simpan. Tetap gitu.
itulah budaya gitu. Budayanya ya, Pak Haji. Oke. Nah, Pak Haji, kalau itu kan tadi soal food atau makanan ya. Yang sering Pak Haji temukan ketika ada orang yang baru pertama kali untuk bekerja di luar negeri, taruhlah di Saudi, itu kendala-kendala apa Pak yang sangat basic sekali yang kita temui gitu Pak? Baik, teman-teman, sahabat ini karir dimanapun kalian nanti berada bekerja ya. Kalau kita bekerja di luar negeri, hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam pilih teman, ya. Jangan pernah katakan bahwa kita orang baru di sini, atau ini hari pertama saya datang ke negeri ini. Jangan pernah buka kartu itu. Itu kunci ya. Kalau sekelas negeri Saudi ya, karena kondisi knowledge-nya, pengetahuannya itu campur ya. Jadi berasa sekali lah gitu ya. Dalam pergaulan tuh ada yang dia akademis, ada yang dia informal sektornya. Nah ini karena bercampur semuanya, jadi kerasa kayak pergaulannya nggak elegan gitu ya. Mungkin beda kalau kita memang ke Eropa ya, atau ke Jepang gitu, di mana mereka semua sudah rata standar pendidikannya, sehingga mereka lihat etos kerja gitu ya. Nah, karena kalau di Saudi ini kita bilang kita baru kerja, kita baru hari fresh pertama ya, fresh graduate gitu. Yang timbul pertama adalah rasa iri ya. Itu muncul bukan iri ya. Ya perasaan nggak nyaman gitu. Perasaan nggak nyaman. Yang kedua, ada peluang bahwa kita nanti dibawa kepada lingkungan yang bukan tempatnya kita. Baik itu tempat tinggal kita, tempat kerja kita, pergaulan kita gitu. Sehingga yang paling penting adalah ya cukup sampai katakan bahwa ya saya sudah lama di sini. Kita nggak usah berbohong gitu kan. Kita sudah cukup lama di sini. 10 detik sama 1 menit kan lebih lama 1 menit, ya kan? Jadi kita cukup bilang kita sudah lama di sini. Ya gitu. Dan segeralah perbanyak ketemu dengan orang-orang komunitas yang baik gitu. Jangan sembarangan. Yang kedua, Pak Umar dan sahabat ini karir, jangan mau diundang ke rumahnya. Itu salah satu pantangan ya Pak Haji? Ya, pantangan. Kalau kita ini awal, kan kita awal ya, kita membaca situasi, ada apa di rumahnya, kenapa di rumahnya, kan kita nggak tahu. Betul. Dan ingat sahabat ini karir, saya rasa ini mau di luar negeri ataupun di dalam negeri, ya kita juga harus sikapi ini kan, karena kita contoh ya, kita kan nggak tahu latar belakang orang ini bagaimana, apakah dia suka ngutil, suka nilep, kan kita nggak tahu, betul. Kan? Karena baru pertama kali kita bertemu ya. Nah, yang masalah adalah kalau kita nanti menuduh, barang saya hilang di kamu, terus karena dia sudah lama di situ, dia senior di situ, dia punya basis masa di situ, kita yang dikeroyok, gitu, atau kita yang dikucilkan, kita yang disingkirkan, janganlah gitu. Terkait di Saudi itu, banyaknya sektor informal dan formal itu, sahabat ini karir, membuat larangan main ke rumah teman atau orang yang baru kita kenal itu sangat berarti banget, saya ungkapkan di sini, untuk tidak didatangi, karena Saudi itu sering melakukan razia. Kalau kita justisi ya, KTP, tempat tinggal. Karena banyak sektor informal di sana yang diterima, membuat orang-orang itu dia tidak pernah memperpanjang izin tinggalnya, jadi dianggap ilegal. Razia-razia justisi ini sangat sering sekali gitu. Sangat ditemukan. Dan mereka itu pukul rata. Kalau saya di sini bilang kos-kosan lah ya. Nah, kalau kos-kosan ada 20 pintu. Nah, begitu lagi ada razia, 1 pintu kos itu izin tinggalnya tidak resmi atau ilegal. Yang ke-19 itu semua dianggapnya tidak resmi atau ilegal. Jadi kayak di model random gitu Pak Haji ya? Iya. Nah, apa yang terjadi? Semua 20 pintu itu semua dipulangkan ke negerinya. Masya Allah. Dan yang paling bahaya lagi tanpa membawa barang apapun dan tidak bisa mengabari siapapun. Karena kalau sudah dijemput, apa yang nempel di badan itu yang dipakai. Itu yang kita punya. Iya, kita punya. Sampai nanti dibawa ke satu tempat dan dipulangkan ke negara kita. Makanya nggak sembarangan orang, walaupun orang kita, ya warga kita di sana ngundang orang yang baru untuk masuk ke rumahnya, nggak akan mau dia. Karena juga sama, dia mau preventif juga. Hati-hati. Yang saya akan undang ini dia legal atau tidak, dia resmi atau tidak. Karena kalau tidak seperti itu akan terjadi kena hukuman ya Pak. Iya, karena kalau enggak pas dia ngundang teman yang baru ini ke rumah dia, ternyata dia ilegal, ada razia justisi tadi, dia seisi rumahnya dan sekeluarga dibawa semuanya. Baik. Nah, sahabat ini karir,
tadi percakapan kita mengenai beberapa hal yang sahabat karir perlu cermati, bahwa selama kita mempunyai izin yang sah, mempunyai dokumen yang legal, kita nggak usah khawatir. Nah, Pak Haji, jadi bagaimana nih Pak untuk mengurus nih dokumen-dokumen kita yang sah, yang valid, agar ketika nanti raja ada, kita bisa menunjukkan bukti-bukti itu secara sah juga ke petugas atau ke aparat pemerintahan di sana, Pak? Pertama dari mulai pada saat kita menerima offering job letter dari mereka. Offering job letter itu pasti berbentuknya suatu job desk yang sudah rinci. Contoh kalau kita kerja di perhotelan, kita bisa dikatakan kita di sales banquet atau kita di food and beverage gitu ya, atau kita bagian di resepsionis, staff atau apapun itu jelas. Dan Saudi sekarang udah mulai terbuka. Dia mulai terbuka dengan untuk menjadi etos kerja yang profesional dengan standar internasional. Dulu memang dia karena merasa tuan tanah, tuan minyak gitu ya, tidur dapat duit gitu kan. Jadi etos kerja tuh boleh dibilang nggak perlulah. Sekarang sekarang karena demografinya anak muda juga banyak, mereka menyadari bahwa persaingan di antar negeri sendiri pun muncul gitu. Yang kaya kan bapak saya gitu. Yang kaya kan kakek saya gitu. Saya apa gitu kan, sehingga mereka muncul tertantang untuk memotivasi diri jadi lebih profesional. Kalaupun nanti ada offering letter job dari pihak luar seperti Saudi, mereka juga profesional ngasihnya. Mereka contoh akan interview kita di Skype atau di Zoom gitu. Dan tidak ada pungutan biaya apapun. Tidak ada pungutan biaya apapun. Tidak ada pungutan biaya. Dan semuanya murni dari perusahaan yang mempekerjakan. Perusahaan yang mempekerjakan. Dia akan meng-hire kita, memberikan visa kerja kita, termasuk juga ongkos keberangkatan kita. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Memang nanti yang perlu sahabat ini karir cermati adalah berapa lama minimal kerjanya. Itu harus diikuti dulu. Apakah 2 tahun baru boleh pulang gitu kan, ataukah 6 bulan baru boleh pulang, itu harus kita cermati itu dalam satu klausul perjanjian kerjanya, Pak Umar. Karena bagaimanapun juga ada loh namanya kita tuh homesick gitu, rindu pulang gitu. Betul. Walaupun salary kita besar gitu kan, environment kerja kita mendukung, tapi yang namanya homesick tuh nggak bisa diabaikan. Nah, menarik nih Pak Haji nih, tadi soal dokumen sudah, ya. Yang saya pengen lagi tentang ini berapa nih Pak Haji, bocoran salary-nya ketika kita bekerja di Arab Saudi, kira-kira seperti itu. Baik. Sebelum saya jawab itu, saya lengkapi dulu yang tadi sebelumnya Pak Umar. Bagaimana pada saat dokumen apa yang kita tunjukkan kalau kita pada saat di Saudi gitu ya, agar kita dianggap yang legal. Pertama, sekarang mereka itu punya kartu namanya Igomah ya. Igomah, sebutnya Igomah. Itu Igomahnya berbentuk ID card. ID. Jadi mereka akan cukup scan barcode dan ketahuan ini masih hidup izinnya. Ini semua data itu akan terlihat. Jadi satu Igomah ini kunci penting. Makanya sahabat ini karir, bahwa di luar negeri itu berbeda ya, terkait dengan masalah tadi, salah satunya ada Raja Justisi. Challenge-nya lebih berat lah intinya. Lebih berat ya. Challenge-nya lebih berat ya. Karena tantangannya begitu banyak, membuat kita jadi harus mawas diri. Itu harus lebih penting, hati-hati. Igomah tuh nyawa gitu. Membedakan kita legal ilegal tuh Igomah tadi. Kita resmi, kita punya kerjaan benar, tapi pas lagi berangkat keluar dari rumah nggak bawa dompet, ada razia, udah selesai ceritanya. Gitu. Ceritanya selesai. Jadi nggak ada alasan ya? Nggak ada alasan, langsung diangkut. Nah, permasalahan kalau kita dikasih kesempatan sama aparat untuk berkomunikasi dengan pihak kantor kita, ya itu beruntung. Kalau nggak dikasih, ya susah. Akhirnya kita mau nggak mau dianggap ilegal. Dan kurun waktu untuk kita dapat komunikasi itu kita belum tahu apakah hari itu juga bisa kita telepon kantor untuk dijemput bahwa kita orang resmi, atau di hari ke-7 seminggu, atau jangan di hari ke-14, hari ke-2 minggu. Dan apa yang terjadi seminggu nggak masuk kerja? Apa yang terjadi 2 minggu nggak masuk kerja? Kemana ini? Kemana kan gitu. Sedangkan di sana tuh udah terbiasa di pandangan orang-orang pemberi kerja tuh, kalau dia nggak masuk berarti sudah dapat challenge kerja di tempat lain. Dia itu doktrin seperti itu ya? Iya. Dan berpikir bahwa orang ini ya sudah dianggap sudah mundurkan diri gitu. Jadi teman sahabat ini karir, kalau mau bekerja cari job di luar negeri, ya harus menyikapi hal seperti inilah. Yang kita anggap sepele di negeri kita, di sana
luar biasa. Iya. Sangat teliti dan detailnya ya Pak Haji. Iya, betul. Okay. Nah, menjawab yang berikutnya pertanyaan Pak Umar dengan range salary. Ya, range salary itu di Saudi itu variatif. Sesuai dengan level jabatan dan ini ya level pekerjaannya juga ya. Sahabat ini karena jangan khawatir. Negeri seperti Saudi itu nggak ubahnya seperti Jepang, Korea gitu ya. Membuka lapangan kerja gitu. Semua sama lah dimanapun kita berada, maupun kita juga di Pulau Sumatera atau di Pulau Papua pun juga semua sama. Bahwa kita akan dihargai orang lain. Bagaimana cara kita menghargai diri sendiri dulu. Berapa harga diri salary kita pun juga bagaimana kita menghargai diri sendiri dulu. Kalaupun kita memang tahu salary-nya di sana, kalau kita ada UMP ya, upah minimum provinsi, ada UMR juga, di Saudi juga ada. Ada bottom-bottom seperti itu Pak. Ada. Kalau dulu malah dibedakan. Ini orang Saudi gajinya begini, ini orang non Saudi gaji segini. Oh gitu. Walaupun levelnya sama, tapi gaji orang non Saudi lebih kecil di bawah orang Saudi. Iya. Saudi lebih tinggi ya. Tetap harus lebih tinggi. Tapi kalau di negara kita mungkin nggak begitu ya. Kita melihatnya etos kerja atau profesionalisme yang itu yang kita ganti ya dalam bentuk gaji. Kalau di Saudi tidak gitu. Jangan hiraukan privilege yang dimiliki orang lain. Jangan menghiraukan. Jangan hiraukan. Yang kita perlu pikir adalah diri kita ini sudah optimal belum. Kita koreksi checklist diri sendiri. Sehari akan mengikuti. Setidaknya ya di Saudi itu untuk orang seperti kita masuk ke sana tuh 3.500 atau 4.000 real itu terima. Kita terima ya. Ya, jadi kalau dikurskan sekarang anggap 4.000 rupiah ya sekitar 15-16 juta terima. Wow, luar biasa sahabat karir. Jika sahabat karir mempunyai kemampuan dan keinginan untuk bekerja di luar negeri, gak usah khawatir bahwa salary kita akan mengikuti dengan skill kita. Pak Haji, ini saya mau tanya lagi tentang jika kita sudah bekerja di luar negeri, katakanlah di Saudi, kita boleh nggak menuntut ilmu Pak Haji? Dalam hal ini kita sambil berkuliah atau sambil belajar, itu ada izin-izin lagi nggak Pak Haji? Kalau di Saudi ya, karena mereka masyarakatnya universal, ya terbuka, sangat terbuka lah. Karena dia tidak boleh kan, suku ini nggak boleh masuk Ka'bah, suku ini nggak boleh. Jadi mereka sangat universal. Mereka menerima semua kalangan gitu ya. Jadi karena makin banyaknya orang bercampur, otomatis itu tidak lagi kelihatan dibedakan harus pakai izin. Jadi prinsipnya mau belajar lagi pun silahkan. Jadi kalau katakanlah saya sudah bekerja di luar negeri, saya katakanlah di Saudi, kemudian saya ingin kuliah lagi nih Pak Haji nih. Saya mau ngambil S2 di sana, saya mau ngambil S3 di sana, itu nggak ada hambatan Pak Haji? Nggak ada hambatan. Alhamdulillah. Pada prinsipnya nggak ada hambatan, karena negeri Saudi sudah berubah dulu dengan yang sekarang gitu. Baik. Ya kalau mungkin saya bisa cerita, sahabat ini karir, dulu Saudi memang sangat tertutup dan gerak kita pun dibatasi. Kalau kita kerja terus kita nimba ilmu tuh mereka punya prosedur sendiri, Pak Umar. Jadi nggak bisa tuh langsung kita serobot gitu, itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi sesuai permitnya apa? Permitnya kerja ya kerja, permitnya belajar. Gitu. Itu dia Pak Haji. Tapi kalau sekarang di Saudi dia terbuka, dia bisa selama pada prinsipnya. Kalau jangan dibalik ya. Permitnya kerja, visanya kerja, terus nimba ilmu bisa. Bisa. Boleh. Tapi kalau permitnya belajar, terus dia bekerja, ini nggak bisa. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini berarti ilegal berarti ya. Ini posisinya nanti bermasalah di kitanya. Jadi karena yang namanya kita belajar, kita kan terikat dengan waktu belajar. Jam kuliah ataupun jam mahat ya. Atau jamnya para masyayikh kalau kita belajar dengan para syekh di sana gitu. Itu kan terikat. Sedangkan kalau kita kerja, nah kita juga punya jam kerja, tapi kan kebanyakan karena kita sudah selesai di luar jam kerja, kita bisa nambah ilmu. Karena ilmu itu ada yang sore, ada yang malam, itu juga bisa. Atau di weekend juga bisa gitu. Intinya jangan pernah merasa diri ini terbatasi. Yang kedua, pintar-pintarlah menghargai diri sendiri. Baru orang tua akan berapa nilai harga kita gitu. Nah, Pak Haji, mungkin ini pertanyaan yang terakhir terkait dengan dunia pekerjaan. Terus kita juga pengen beribadah Pak Haji. Jadi kebetulan, misalnya katakanlah saya bekerja di Saudi, saya bekerja di Arab. Terus saya tadi udah pertanyakan ke Pak Haji bahwa saya boleh loh untuk melanjutkan studi, melanjutkan kuliah untuk ke S2, S3, dan itu nggak ada masalah selama saya mempunyai izin sebagai bekerja. Nah, kemudian kalau saya ingin beribadah Pak Haji, baik,
ibadah haji. Ini kebetulan Baitullah ada di Mekah, ada di Saudi Arabia. Sayang kalau kita tinggalkan begitu aja. Nah, kira-kira perusahaan saya yang meng-hire saya ini mengizinkan nggak sih Pak Haji jika saya ingin menunaikan ibadah haji? Oh, gini. Baik. Alhamdulillah, ini memang pertanyaan yang sangat menarik Pak Umar ya, dan ini harus saya sampaikan adanya gitu ya. Jadi biar tidak jadi blunder atau informasi yang kurang akurat. Orang Saudi Pak Umar, sahabat ini karir, itu juga waiting list. Saya pikir orang Indonesia aja waiting list. Nah, ini informasi ini harus saya sampaikan. Gitu. Waiting list juga. Oh gitu Pak. Ya, jadi orang Saudi yang mau berhaji pun ada tasrehnya. Dia juga harus memberi juga akomodasinya gitu, dan semua itu juga ada daftar tunggunya. Oke. Nggak semua bisa gitu mendapatkan akses masuk ke Arafah gitu, masyair itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak Umar. Kalau belum waktunya mereka yang berangkat, ya mereka nggak bisa. Karena mereka juga harus daftar, nanti dapat daftar tunggu yang tahun keberapa, itu seperti juga. Jadi orang Saudi juga diatur Pak ya? Diatur. Untuk beribadah haji ya? Iya. Padahal logika saya kan, ya kita tinggal nyebrang, tinggal berangkat, nggak perlu bawa perbekalan, rumah di Saudi, kenapa harus begitu? Iya. Ya karena posisi luas area Arafah itu terbatas. Luar biasa, ya kan? Jadi di luar area Arafah itu bukan berhaji lagi nama kalau kita berwukuf. Nah, karena terbatasnya itu sehingga Saudi juga memberikan kuota untuk warga negaranya sendiri. Nah, kalau kita orang Indonesia mau berhaji di saat kita masih baru tahun pertama, tahun kedua di Saudi terus berhaji, sebenarnya rasanya itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin dan nggak bisa. Tapi kalau mau umroh itu bisa, kapanpun bisa. Ke safar ke makam Rasul pun juga bisa, ziarah ke Rasulullah juga bisa kapanpun. Selama dari pihak kantor memang mengizinkan atau ada libur kerja, itu datang nggak ada masalah. Akses kendaraan cepat. Kereta cepatnya Saudi juga ada menghubungkan ke Madinah. Lebih singkat jadi lebih singkat waktunya, nggak banyak bolosnya lah kalau kita kerja tuh. Jadi sahabat ini karir, ya dimanapun nanti kita ditugaskan dapat pekerjaan, jangan lupa bahwa tempat tersebut punya aturan main, gitu. Baik, yang pasti itu ya. Aturan main. Aturan main. Ya, berbanyak kenal dengan komunitas mana saja, sehingga membuat kita punya akses tanpa batas. Baik, sahabat karir, demikian perbincangan kami dengan Bapak Haji Taufik Ganesha. Beliau sekali lagi sebagai founder dan CEO dari tikethaji.com. Pak Haji, sebelum kita tutup untuk diskusi kita, apakah ada pesan-pesan sebagai closing statement buat sahabat karir yang mungkin tertarik untuk bekerja di luar negeri, tidak hanya di Saudi tapi di negara manapun, Pak Haji bisa memberikan tipsnya. Ini karir, saya merasa yakin bahwa salah satu jembatan kita untuk menghubungkan dengan dunia kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Jasa yang diberikan ini karir ini adalah suatu peluang yang jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan sahabat ini karir. Kenapa? Karena nggak semua itu bisa mengedukasi kita, dan tidak semua itu bisa mengangkat portofolio kita. Kita tidak bisa melihat punggung kita tidak bisa lihat ubun-ubun kita, nggak bisa lihat. Harus ada yang membantu kita. Terus ini karir saya rasa adalah bagian dari cara kita melihat potensi diri kita. Yang kedua adalah jangan pernah mengeluh. Kondisi apapun, seberat apapun, jangan pernah mengeluh. Pandemi bukan alasan untuk kita mengeluh. Lockdown bukan alasan kita mengeluh. Bahkan kalaupun nanti ke depan ada resesi pun, itu juga bukan alasan kita untuk mengeluh. Yang ada adalah kita harus tambah memacu diri kita. Dengan apa? Bergaul. Datang teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Datangi seperti ini karir gitu. Tempat kita akhirnya mencurhatkan masalah keinginan kita, harapan kita. Barangkali disitulah jalan keluar kita. Yang ketiga, jangan batasi bahwa rezeki kita hanya ada di kota ini, di negara ini. Tidak. Kalau kita semakin punya banyak hubungan dengan teman di luar, teman sekolah, teman alumni kampus, teman alumni pekerjaan, itu disambung terus. Karena pisahnya kita dengan mereka, itu bukan akhir dari segalanya. Kita harus sambung lagi. Barangkali memang di situ ada rezekinya lagi. Kita sapa, kita silaturahmi, ternyata bilang, oh di tempat itu ada yang kosong, silakan ke sini.
Atau minimal dia sini aku bawa CV-nya ke HRD ku untuk ikut placement test dan lain-lain. Itu kan suatu potensi juga, peluang juga gitu Pak Umar. Saya rasa dari saya itu aja Pak Umar. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Haji Taufik. Beliau sudah menyampaikan apa yang menjadi poin dari kita semua. Yang penting bagi sahabat karir, bahwa sahabat karir, mari kita persiapkan diri kita asah kemampuan kita, skill kita, dan jangan lupa untuk kirimkan CV teman-teman dan sahabat karir ke inikarir.com. Nanti kami akan menyeleksi CV-CV. Akhirnya, saya Imam Mufreni dan sahabat saya, Pak Haji Taufik Ganesha, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi di Ini Karir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Alhamdulillah.